Kita ada pada zaman orang-orang yang terlalu cinta harta, uang, sampai mereka itu lupa kalau uang yang dia peroleh itu ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya. Uang ini yang kita miliki, harta yang kita miliki ini, halalnya itu hisab, haramnya azab. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, akan datang nanti zaman, yang dimaksud oleh Nabi zaman itu ya saat ini. Ini adalah tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita aba-aba atau tanda-tanda atau memberikan peringatan ketika zaman sudah mendekat kiamat. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Orang-orang memilih 5 hal ini dan melupakan 5 hal yang lain. Yang pertama, akan datang zaman di mana manusianya mencintai dunia dan melupakan akhirat. Kalau hadis ini disampaikan di zaman Nabi, nggak masuk, karena zaman beliau orang-orang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Keberhasilan Nabi dalam mendidik sahabatnya adalah membuat para sahabatnya lebih memilih kehidupan akhirat daripada dunia. Nah, ini zaman orang lebih memilih dunia daripada akhirat. Makanya rugi akhirat nggak apa-apa, asal jangan rugi dunia. Dunia untuk kita orang zaman saat ini itu lebih diprioritaskan daripada akhirat, hingga jauh mereka dari kebaikan, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak lagi mereka memikir dalam mencari rizki halal atau apapun, haram mereka terjang. Yang penting dunia nomor 1. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bersabda, mal fakru akhsha alaikum. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa aku tuh nggak khawatir kalau umatku itu miskin. Miskin itu tidak menjadi sebab umat Islam merosot, tertinggal, enggak. Tapi yang bahaya itu kalau idza busitat alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablakum. Kalau sudah kita diberi dunia, disiramin dunia, kemudian kita lalai akan akhirat sebagaimana orang-orang sebelum kita. Orang sebelum kita itu kalau sudah mereka beriman, ingat akhirat, terus kena dunia, bubar. Fatuhlikukum
maka akan menghancurkan mereka kama ahlakathum, sebagaimana menghancurkan mereka orang-orang sebelum kita. Maka itu selalu yang harus kita tekankan, umat Islam saat ini tidak ditakuti, tidak disegani, tidak punya peran, bukan karena tertinggal dalam teknologi, bukan karena mereka tidak pakar urusan dunia saja, tapi yang paling utama adalah karena umat ini lebih mencintai dunia daripada akhirat. Waktu perang Romawi, mereka orang-orang Romawi itu minta bantuan dari kelompok orang lain, ya, orang lain ini orang daerah Rusia, Mongol, untuk bersatu memerangi umat Islam. Tapi orang-orang tersebut nggak mau, takut. Jawaban mereka apa? Akankah kau memerangi kelompok yang mereka lebih cinta mati daripada hidup, lebih cinta akhirat daripada dunia? Kalau sudah mereka lebih cinta akhirat daripada dunia, mending nggak usah perang sudah. Mau diapakan, mau dibunuh mereka senang. Sayyidina Khalid ibnul Walid mau meninggal di kasur, di ranjang, itu nangis. Puluhan panah dan tombak di badannya nggak buat dia mati. Tapi kenapa dia nggak mati di medan perang, matinya di ranjang? Itu satu penyesalan buat beliau. Ulama mengatakan Allah sengaja buat Khalid bin Walid mati di ranjang, nggak di medan perang, karena sudah dijuluki oleh Rasulullah dengan Saifullahil Maslul. Khalid itu pedang Allah yang tajam. Kalau dia mati di medan perang, niscaya pedang Allah akan patah di medan perang. Makanya biar matinya di ranjang aja. Hadirin, Rasulullah nggak khawatir kalau umatnya miskin, tapi cinta dunia ini yang khawatir. Kalau sudah umatnya ini cinta dunia hingga lupa dengan akhirat, ini pangkal dari semua kemerosotan, kehancuran, kebinasaan, dan lain-lain. Maka daripada itu kita mesti berupaya untuk mendahulukan akhirat, ya. Karena akhirat itu katanya Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Hidup di dunia itu masanya berapa sih? Akhirat kekal. Kenikmatan dunia itu apa saja sih dibanding dengan kenikmatan akhirat? Kata, kalau bisa dibilang gini, umpama sampean saya kasih sarung sutra yang bagus sama sarung biasa, ya, sarung sutra yang bagus sama sarung biasa. Saya kasih pilihan, sutra saya pinjemin cuma 1 jam, setelah itu saya ambil. Tapi kalau sarung yang biasa nggak usah saya pinjemi, saya berikan, pakai selamanya. Milih mana? Kain sarung sutra 1 jam atau kain biasa selamanya? Kalau orang pandai, ya mending sutra, yang mending kain biasa tapi selamanya, daripada cuma minjemin doang dibalikin. Nah, ibarat dunia sama akhirat seperti itu. Dunia sebaik-baiknya sebentar diambil, tapi akhirat selamanya. Dan kenyataannya sebaliknya, dunia sarung biasa 1 jam,
akhirat sarung sutra selamanya. Orang milih akhirat itu orang pintar, orang milih dunia itu orang yang bodoh. Karena cuma sebentar, buat apa? Tapi ya itulah, ketika manusia terlalu mencintai dunia hingga mereka melupakan akhiratnya yang lebih baik dan akhiratnya yang lebih kekal untuk selama-lamanya. Untuk dunia, kadang kita ini, masya Allah hadirin, mati-matian, nggak kenal siang, nggak kenal malam, kerja untuk supaya dunia kita ini terjamin. Tapi kita nggak pernah mati-matian untuk urusan akhirat kita, agar urusan akhirat kita lebih terjamin. Maka itu mikir berapa lama kita hidup di dunia ini. Akhirat itu selamanya. Kalau fokus dunia lupa akhirat, hanya orang-orang yang bodoh. Yang kedua, yuhibbunal hayah wa yansawnal mauta. Mereka lebih cinta hidup di dunia daripada mati. Mereka mencintai kehidupan, melupakan kematian. Dan sumber masalah itu kalau orang sudah lupa mati. Karena Rasulullah itu mengingatkan untuk kita selalu ingat mati agar amal kita soleh. Kita ini kalau ingat mati nggak mungkin maksiat, di situ aja. Siapa yang mau maksiat kalau dia tahu sebentar lagi meninggal? Berani kita maksiat sama Allah, sedangkan kita tahu beberapa menit kemudian kita akan meninggal? Nggak ada yang berani. Kita semuanya pada nggak berani. Nah, ketika kita lupa kematian, cuman ingatnya mikir hidup dan panjang umur hidup, akhirnya kita maksiat kepada Allah, sibuk mengejar dunia. Demi untuk supaya hidup lebih panjang di dunia, check up setiap bulan, tiap hari darahnya dilihat, tekanan darah. Setiap berapa bulan, masya Allah, dilihat tubuhnya, saking jaganya kehidupannya, kesehatannya, supaya bisa hidup lebih lama. Bahkan olahraga, kenapa? Supaya sehat, supaya hidupnya lebih panjang. Untuk supaya hidup lebih panjang ini dia cinta, harta dikeluarkan. Tapi dia mati, sepanjang apapun umur manusia pasti akan menghadapi kematian. Mati itu kan semua orang hadirin. Makanya aqrabu ghaibin yantadhir al-maut, paling dekatnya barang gaib yang menanti kita itu cuma kematian. Kita itu kaya atau miskin ya, belum pasti, bisa kaya bisa miskin, kita ikhtiar. Tapi yang pasti itu mati. Makanya orang-orang dulu itu hidup mikir untuk menghadapi bagaimana dia mati. Karena Rasulullah bersabda, ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia mati tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau biasa hidupnya ibadah, matinya ibadah husnul khatimah. Tapi kalau biasa hidupnya maksiat, matinya su'ul khatimah. Nggak ada orang biasa maksiat mati husnul khatimah. Nggak ada orang yang insya Allah tiap hari ibadah mati su'ul khatimah, kecuali kalau memang sudah takdir. Itu pun nanti akhir-akhirnya yang menentukan. Tapi 99% husnul khatimah dibangun dari amal soleh.
su'ul khatimah dibangun dengan maksiat kepada Allah. Mati hadirin, itu hal pasti yang kita akan alami semua. Kadang kita kaget, temen yang seumuran sama kita masih sehat kemarin, sekarang sudah nggak ada. Ini pelajaran, makanya kita disuruh ziarah kubur supaya ingat mati. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah ke kuburan supaya kamu itu ingat akhirat. Supaya ingat akhirat. Ziarah kubur. Nih, anterin jenazah supaya ingat kalau kita nanti juga dianterin. Hadir tahlilan supaya kita juga ingat kita bakal ditahlili. Ingat apapun yang mesti kita lakukan agar mengingatkan kita dengan kematian itu kita lakukan. Umpama kita dapat bocoran dari malaikat minggu depan meninggal, apa yang kita lakukan? Taat, gak wani maksiat wis. Tapi karena kita nggak tahu kapan meninggal, gaib, itu yang membuat kita berani maksiat sama Allah. Makanya orang-orang soleh dulu itu siap mati di waktu yang dekat. Bisa jadi 1 jam lagi saya meninggal, bisa jadi 10 menit lagi saya meninggal. Makanya katanya Rasulullah, sholat ini aja katanya Rasulullah, shollu sholatal muwaddi'. Kata Nabi, kalau kau sholat, anggap aja itu sholatmu terakhir. Kenapa? Agar kau bisa khusyuk. Tapi kalau kau merasa, oh masih ada sholat-sholat yang lain, hilang kekhusyukan, kehadiran, hudur dalam sholat hilang. Tapi kalau ya Allah, mungkin ini sholatku yang terakhir. Kata Nabi seperti itu, shollu sholatal muwaddi'. Sholatlah seperti sholat terakhirmu. Khusyuk, nangis. Kenapa? Karena mungkin saya nggak sholat lagi habis itu. Itu menunjukkan agar kita ingat mati. Makanya hadis Nabi SAW seperti ini. I'mal lidunyak ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Perbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Perbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau besok mati. Apa artinya? Ini kan dalilnya orang kerja. Orang kerja terus ngomongnya gini. Kata Nabi Muhammad, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Artinya kumpulkan yang banyak. Iki nafsir no hadis gak karu-karuan. Ini dalilnya orang yang gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti fikih, gak ngerti agama. Itu dalil orang cari duit. Kata Rasulullah, hidup selama-lamanya, kumpulkan duit yang banyak. Siapa yang bilang? Teruskan hadis itu. Buat akhirat, perbuatlah untuk akhirat seakan-akan kau besok mati. Apa artinya? Kok bisa dalilnya nyari duit? Gini loh, arti hadis itu seperti ini. Urusan dunia tunda-tundalah, gak apa-apa, hingga seakan-akan kau tuh masih panjang umur. Nanti urusan dunia gak apa-apa, seakan-akan kau ini hidup masih 1000 tahun, masih ada waktu lain. Tapi kalau urusan akhiratmu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Seakan-akan kau tuh besok mati. Itu artinya. Jadi kita kalau urusan dunia santai saja. Umur 1000 tahun masih.
Tapi kalau urusan akhirat besok mati. Makanya sholatnya benar, sedekahnya benar, semuanya benar, dia mikir mungkin besok mati. Kerja santai aja. Nggak ada kesempatan hari ini, kesempatan besok, lusa, bulan depan, biasa aja. Nggak usah ngoyo, nggak usah yang terlalu berlebihan. Biasa aja urusan dunia itu. Nah, itu artinya hadis tersebut. Bukan dalil orang untuk ngumpulin duit atau kerja sebanyak-banyaknya, enggak. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Cita-citanya bangun istana, rumah yang indah, tapi tidak pernah bercita-cita untuk membuat kuburan yang aman. Saya kalau punya uang sekian, saya mau bangun rumah saya 3 tingkat, saya akan ini, Masya Allah. Cita-citanya bangun rumah istimewa, tapi nggak pernah bercita-cita bagaimana kuburannya ini aman. Makanya Habib Mustafa Al-Muhdar, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan banyak ulama, mereka itu sudah bangun kuburan sebelum mati, dan mereka turun ke kuburannya untuk ngaji Quran. Rabi'ah Al-Adawiyah itu turun ke kuburan, calon kuburannya, ngaji itu sampai khatam Quran sampai puluhan kali, sampai ribuan kali. Sudah dipersiapkan, ini rumahku nantinya, maka aku penuhi dengan Quran dulu ribuan kali khatam, kalau tidak salah 3000 kali khatam. Karena Habib Mustafa Al-Muhdar 5000, karena nggak mau kalah sama perempuan. Nah, yang menghatamkan Al-Quran di kuburannya itu ribuan kali. Karena mereka itu berpikir, aku hidup di kuburan ini jauh lebih lama daripada rumah yang aku bangun. Nggak sedikit di depan kita ini, coba kita cari aja orang-orang yang sudah bangun villa, bangun rumah yang begitu mewah, orangnya sudah nggak ada. Apakah kuburannya seindah, senyaman villa yang dia buat? Ini kan aneh ya. Untuk paling 20-30 tahun villa ditinggali, dibangun dengan seindah-indahnya. Kuburan yang bisa 300-400 tahun dikuliah kiamat. Kalau kiamat tambah lama, ya kuburan di barzakh tambah lama. Apa persiapannya untuk kuburan ini? Makanya orang-orang dulu itu mikir, di antaranya baca surat Al-Mulk Tabarok. Sebelum tidur tuh baca surat Tabarok. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW surat Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Karena surat Tabarok itu mencegah azab kubur. Dalam satu riwayat mengatakan, orang yang istiqomah baca surat Tabarok itu nanti kalau mau disiksa sama malaikat di kubur, kalau mau disiksa sama malaikat di kubur, Tabarok ini, surat Tabarok yang dibaca ini komplain sama malaikat. Malaikat, kalau kau mau menyiksa orang yang istiqomah membacaku, hapus dulu aku dalam Al-Quran. Saking memberi syafaat untuk orang nanti dalam kubur. Sunnahnya sebelum tidur baca Tabarok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka itu apa saja amalan, apa saja doa
yang menjadi sebab nyamannya kita nanti dikubur kita lakukan, itu bukti kita nggak lupa kubur. Tapi sekarang kata Rasulullah, ini zaman enggak, kubur itu urusan nanti sudah. Apa kalau Anda dikubur dengan kuburan yang begitu indah, terus dikubur nyaman? Enggak. Kalau Anda bermaksiat sama Allah, dikubur dengan kuburan semewah apapun, ya tersiksa. Nih, ada satu ulama ini karena iri, karena hasad, karena fitnah, menjatuhkan ulama yang lain, hingga akhirnya oleh Allah dicabut halnya, dicabut wilayahnya, dicabut namanya. Ketika mati dibuatin sama murid-muridnya ini kubah. Kubah atau kubah? Ya, kita kan biasa ziarah kubur, terus ada kubahnya supaya enak ziarahnya. Kubahnya itu makwal kilam, jadi tempat tinggalnya anjing-anjing. Bayangkan, sudah dibangun, dibagusi, bukan orang yang ziarah, malah anjing yang ziarah. Diusir tetap seperti itu, diusir tetap seperti itu, hingga akhirnya lebih parah lagi, seorang wali min auliyaillah lewat ke kuburannya orang tersebut, kemudian dia getarkan kakinya itu dipukulkan ke tanah sambil doa, kalau memang ini kuburan bener sing wis dibuat kubah ini, insya Allah manfaat, kalau enggak ya sudah, diketarkan bismillah, jatuh, hancur kubah-kubahnya. Sudah sekarang hilang, matmus, hilang sudah dari kuburannya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan hanya berpikir memperindah rumah, tapi pikirlah memperindah kuburan kita dengan amal soleh. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Kita ada pada zaman orang-orang yang terlalu cinta harta uang sampai mereka itu lupa kalau uang yang dia peroleh itu ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya. Uang ini yang kita miliki, harta yang kita miliki ini, halalnya itu hisab, haramnya azab. Makanya banyak orang itu yang memilih hidup miskin supaya aman, secukupnya, sesederhananya, kayak Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau kaya, belum dia jihad, belum hijrah ke Madinah, belum apa-apa, sudah kaya. Satu, Nabi nikah sama janda kaya raya, sudah kaya. Karena Nabi waktu nikah sama Sayyidatuna Khadijah itu kan dibully. Dia bilang, orang-orang Quraisy bilang, Muhammad golek rondo sing teles. Ya, nikah sama Khadijah supaya kaya, cari janda yang kaya raya. Akhirnya mana mungkin pemuda seganteng Muhammad kok nikahnya nggak sama perawan, malah sama janda kaya raya. Pasti milihnya karena kekayaannya, ingin merubah nasib dari miskin ke kaya. Apa yang terjadi? Katanya Rasulullah itu sumpek sama Khadijah, apa yang membuatmu sedih wahai suamiku? Aku difitnah, dibully. Katanya aku nikah denganmu karena kekayaan. Katanya Khadijah, oh gampang. Apa? Saat ini, detik ini, semua hartaku kuberikan kepadamu. Muhammad kaya raya.
Khadijah miskin, nggak punya apa-apa, sudah terbalik, nggak perlu kau pikir lagi. Makanya Sayyidah Khadijah itu mana bisa dilupakan sama Rasulullah. Ada perempuan sekarang kayak gitu, malam pertama hartaku PNKB, aku miskin, sing ono hartamu kayak aku kabeh. Hartamu berikan saya semua. Tapi Khadijah, hartaku ambil semua. Saya miskin, tidak punya apa-apa. Muhammad kaya raya. Nabi Muhammad kira bahagia. Dan Nabi Muhammad itu kaya. Setelah nikah dengan Khadijah itu kaya. Khadijah itu kaya raya. Kan berarti sudah kaya. Tapi gara-gara dakwah habis kekayaannya, miskin. Itu bedanya Rasulullah sama ulama zaman sekarang. Ulama zaman sekarang itu miskin gara-gara dakwah sugih. Undangannya amplopnya coklat terus, langsung kaya raya hadirin. Kalau Nabi itu kaya gara-gara dakwah jadi miskin. Kalau kita, saya miskin gara-gara dakwah jadi kaya. Ya mestinya ya kita apa yang kita dapat dari dakwah ini kita pakai untuk dakwah. Karena kita ini dai, tujuannya ngajak orang dekat sama Allah, bukan cari kekayaan. Orang dulu itu lebih dekat sama ulama yang miskin daripada ulama yang kaya. Tapi kenyataan kalau sekarang enggak, hadirin. Ulama tambah kaya, tambah tinggi mangkomnya. Ulama miskin enggak dihargai. Kalau enggak percaya coba Ustadz numpak sepeda motor Supra, numpak Alphard, yang dicium tangan yang mana? Ya Supra gak direken kon. Parkir dhewe pun lho. Tapi kalau yang naik mobil mewah, Masya Allah, salaman walak-walik sampai kayak vakum cleaner. Karena memang orang ini sekarang cinta dunia, sampai standarnya pewaris Nabi aja kekayaan. Dulu itu ulama pura-pura miskin istilahnya supaya dapat makom, sampai diingatkan tidak boleh riak. Makanya katanya ada tentang riak itu tarku zina, minazina tarku zina, daripada berhias dandanan untuk supaya kelihatan zuhud warok, tarku zina, dia tinggalkan perhiasan atau tinggalkan kemewahan, tapi niatnya bukan dia zuhud, tapi supaya kelihatan zuhud. Minazina tarku zina, padahal tarku zinanya itu zina. Zina itu hiasan, pakai tak, bukan zina. Kalau zina tidak pakai tak itu naudzubillah. Paham? Nah itu. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat semua apa yang kita miliki dari perkara dunia ada pertanggungjawabannya sama Allah. Ada pertanggungjawabannya sama Allah, hati-hati. Ya. Terakhir wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Ini yang terakhir, mencintai makhluk lupa dengan khaliq. Sibuk mencari tempat di hati makhluk, lupa mencari tempat di sisi Allah. Kita ini hidup rumput cari ridho orang, cari pujian orang, cari kedudukan, tapi nggak pernah kita ini sibuk mencari tempat di hati Nabi Muhammad atau di sisi Allah.
Ini orang zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu monggo ayo hadirin ya, dalam kehidupan kita yang singkat ini berupaya apa yang membuat Allah ridho. Ini contohnya mau nikahkan anak, nggak mikir yang Allah ridho itu gimana, tapi orang yang senang gimana. Ini kan kira-kira loh, ya Allah, itu masih mending. Yang saya tidak habis pikir, majelis sholawatan kadang dibuat dengan cara yang memuaskan orang, membuat orang itu senang, lupa dengan ridhonya Allah. Supaya orang itu datang ke majelisnya, wis gak apa-apa nang wedok campur, sepenting rame. Nggak tahu Allah ridho atau nggak ridho, nggak ngurus. Yang penting orang senang. Laki perempuan di majelis taklim, lanang wedok itu jangan yang di sana, yang di sini ulamanya, istrinya dibawa, perempuan duduk terus dibuat pemandangan, nggak paham. Nggak ngerti saya kayak gini. Nih, waktu saya bikin tabligh akbar di Gresik itu kan gubernur perempuan. Ya, mestinya kan dia sebagai tuan rumah di depan, enggak, saya biaya untuk buatkan panggung sendiri nggak apa-apa, asal jangan campur lagi perempuan. Saya bikinkan di sebelah sana untuk sambutan, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, tapi maaf, jangan pernah sekali-kali campur lagi perempuan karena Allah nggak ridho. Nih, sholawat sama Nabi, joget-jogetan, ini Allah nggak ridho. Tapi supaya rame, supaya meriah, nggak apa-apa wis. Kadang-kadang sing ngajarin joget itu ya ustadz yang jogetnya. Apa ini? Di sini zaman orang itu nggak cari ke tempat di sisi Allah, cari tempat di sisi manusia. Jangan dikira kalau orang punya pengikut banyak itu mulia. Siapa bilang hadirin? Wais Al-Qarani itu nggak kenal siapapun, nggak kenal beliau, yang kenal cuma Rasulullah. Kedudukannya Sayyidut Tabi'in, pemimpin semua tabi'in adalah Uwais. Siapa orang yang tidak dikenal? Ya. A'udzubillah. Rubba rajulin masyhurin wa huwa mu'adzabun fil kubur. Kadang ada orang yang dikenal masyhur dan dia nanti dikubur, diazab dan disiksa oleh Allah. Rubba rajulin yuzar wa jasaduhu mu'adzabun finnar. Ada orang yang kuburannya diziarahi banyak orang, sedangkan jasadnya lagi disiksa di neraka sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Wis. Makanya hidup ini cari ridho Allah sudah. Allah ridho jalan enggak jalan. Rasulullah waktu perang sudah babak belur, berdarah-darah, kata orang, wahai Muhammad, ini katanya Allah, katanya Rasulullah. Ya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Katanya Rasulullah, pokoknya kalau Allah ridho, saya nggak peduli dengan akibat apapun. Cemoohan orang, hinaan orang, saya nggak ngurus. Kalau Allah ridho. Tapi kalau Allah nggak ridho, sudah mau dipuji orang sedunia, saya nggak peduli. Yang penting ridhonya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.